Hadirnya kurikulum merdeka di era sekarang menjadi tantangan bagi sekolah untuk mengimplementasikan melalui pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan. Implementasi kurikulum dalam satuan pendidikan melalui proses pembelajaran tentunya perlu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik sebagai input satuan pendidikan. Oleh karena itu, penting kiranya kepala sekolah sebagai pihak yang memiliki kewenangan manajerial di sekolah melakukan manajemen dalam segala aspek implementasi kurikulum merdeka, termasuk dalam hal kebijakan berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilakukan guru di kelas. Peran manajerial dalam implementasi kurikulum merdeka di SD Muhammadiyah Sapen dilakukan melalui pengambilan kebijakan untuk memberikan layanan pembelajaran berdiferensiasi yang mampu mengakomodir berbagai gaya belajar peserta didik. Kebijakan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini penting dilakukan mengingat siswa yang memperoleh pembelajaran berdiferensiasi akan meningkat kemampuan pemecahan masalahnya dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Kebijakan yang diambil sekolah terkait dengan kurikulum berdiferensiasi yaitu memfasilitasi keberminatan siswa dalam belajar. Kemudian sekolah mengelompokkan siswa sesuai keberminatan tersebut. Pengelompokan siswa ini diwadahi dalam program kelas digital, kelas cerdas istimewa matematika IPA atau CIMIPA, dan kelas reguler. Kelas digital diperuntukkan bagi siswa yang memiliki keberminatan dan kemampuan di bidang informasi dan teknologi digital. Kelas ini memiliki eskalasi pembelajaran dengan metode digital. Kelas cerdas istimewa matematika dan IPA atau CIMIPA diperuntukkan bagi siswa yang memiliki keberminatan dan lolos seleksi akademik maupun psikologi. Kelas ini memiliki eskalasi pembelajaran untuk muatan IPA, matematika, dan bahasa Inggris. Sementara untuk kelas reguler diperuntukkan bagi sebagian besar siswa yang memiliki keberminatan selain digital dan CIMIPA dengan murni menggunakan kurikulum nasional. Pengelompokan kelas tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi gaya, irama, dan suasana belajar yang sesuai dengan kemampuan kognitif peserta didik. Harapannya bahwa kesesuaian suasana pembelajaran yang dilakukan akan mengantarkan pada capaian pembelajaran yang lebih optimal. Kebijakan pembelajaran berdiferensiasi di SD Muhammadiyah Sapen dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahap yang pertama ataupun langkah yang pertama adalah perencanaan ataupun planning. Langkah yang kedua adalah pengorganisasian ataupun organizing. Langkah yang ketiga adalah pelaksanaan ataupun actuating. Dan langkah yang keempat adalah pengawasan ataupun controlling. Pertama, perencanaan atau planning. Rencana capaian sekolah tertuang dalam sebuah roadmap bahwa di tahun 2025 sekolah diharapkan memiliki brand untuk menjadi smart school yang berkarakter, multi-talent, berkemampuan digital, dan literasi. Dalam upaya mencapai roadmap sekolah tersebut, salah satunya diimplementasikan melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan memfasilitasi pembelajaran baik di kelas reguler, kelas CIMIPA maupun kelas digital. Kelas CIMIPA akan mendukung roadmap sekolah, terutama pada pengembangan literasi sains. Kelas digital akan mendukung ketercapaian siswa dalam penguasaan informasi teknologi, khususnya teknologi digital. Sementara untuk multitalenta dan karakter dikembangkan secara menyeluruh, baik di kelas reguler, CIMIPA maupun digital. Langkah kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Kepala sekolah selalu melakukan koordinasi dengan guru kelas dan pihak lain yang terkait, misalnya psikolog untuk mengkoordinasikan kebijakan pengelompokan kelas. Kepala sekolah dalam hal ini melakukan berbagai agenda kegiatan rapat yang di dalamnya membahas bagaimana pengelolaan pembelajaran di kelas masing-masing yang dapat memfasilitasi belajar siswa sesuai dengan input masing-masing kelas. Kegiatan koordinasi yang dilakukan kepala sekolah di SD Muhammadiyah Sapen ini dilakukan secara terencana dan terstruktur. Berbagai bentuk pembelajaran yang akan dilakukan guru selalu dikoordinasikan bersama kepala sekolah melalui kegiatan rapat sekolah. Langkah ketiga adalah penggerakan atau actuating, dilakukan melalui kebijakan di mana kepala sekolah melalui guru kelas memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pada bagian actuating ini ada beberapa tahap yang dilakukan kepala sekolah terkait kebijakan pengelompokan kelas berdiferensiasi. Tahap pertama yang dilakukan dalam praktek kebijakan ini dilaksanakan melalui seleksi terhadap siswa untuk menyaring mana yang masuk ke kelas CIMIPA, digital, dan reguler.
Seleksi terhadap peserta didik yang akan masuk ke kelompok kelas CI MIPA dan digital dilakukan baik untuk seleksi bidang akademik maupun psikologi. Untuk kelas CI MIPA, seleksi dilakukan untuk peserta didik baru yang akan masuk kelas 1 dan siswa kelas 2 yang akan naik kelas 3. Jadi kelas CI MIPA ada dua jenis, yaitu yang sudah sejak kelas 1 dan ada yang baru mulai ketika di kelas 3. Sementara untuk kelas digital baru ada untuk peserta didik di kelas 3, yang seleksinya ada di kelas 2. Tahap kedua di bagian actuating ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada orang tua dari peserta didik yang lolos seleksi di kelas CI MIPA dan digital. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan gambaran kepada orang tua terkait tambahan menu kurikulum baik di kelas CI MIPA maupun digital. Untuk kelas CI MIPA, kurikulum dilebihkan dalam hal muatan IPA, matematika, dan bahasa Inggris yang menggunakan kurikulum Cambridge. Sementara untuk kelas digital disosialisasikan bahwa seluruh aktivitas pembelajaran dilakukan dengan berbasis digital yang mengharuskan peserta didik memiliki perangkat digital yang ditetapkan sekolah. Tahap ketiga dilakukan melalui implementasi pelaksanaan pembelajaran oleh guru sesuai dengan karakteristik masing-masing kelas. Desain pembelajaran di kelas reguler, CI MIPA, dan digital akan memiliki perbedaan dalam hal aktivitas yang akan dilakukan peserta didik. Pada kelas reguler, peserta didik diberikan pembelajaran dengan kurikulum standar nasional dan tidak ada tambahan jam pembelajaran tertentu. Aktivitas belajar siswa menggunakan moda sumber belajar dan bahan ajar yang dibuat guru secara bervariasi. Guru dalam hal ini menggunakan bahan ajar berupa buku teks dari pemerintah dan modul belajar yang disusun oleh guru. Adapun untuk kelas CI MIPA, desain pembelajaran yang dilakukan guru dengan berdasar pada kurikulum standar nasional ditambah aktivitas yang berkaitan dengan matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Bahan ajar yang digunakan sama dengan reguler, namun ada penambahan aktivitas belajar terkait klub sains, pendalaman matematika, dan IPA. Selain itu, untuk kelas CI MIPA, bahasa Inggris berstandar internasional, yaitu dengan berstandar kurikulum Cambridge. Aktivitas-aktivitas percobaan terkait dengan IPA yang kontekstual dengan materi-materi kehidupan sehari-hari dan juga matematika sangat banyak dilakukan di kelas ini. Untuk kelas digital, desain pembelajaran mengikuti standar kurikulum nasional dan pembelajaran yang dilakukan seluruhnya berbasis digital. Anak-anak di kelas digital akan diajarkan untuk lihai dalam mengakses sumber belajar, bahan ajar, media pembelajaran, dan instrumen penilaian yang berbasis digital. Selain itu, peserta didik di kelas digital akan memperoleh tambahan kecakapan digital seperti coding, pembuatan game edukatif, editing video, dan etika mengakses internet yang baik. Langkah keempat dalam fungsi manajemen kepala sekolah yaitu dijalankannya pengawasan atau controlling. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, kepala sekolah melakukan supervisi pembelajaran secara berkala kepada seluruh kelas, baik reguler, CI MIPA, dan digital. Supervisi dilakukan baik dalam administrasi kelas, proses pembelajaran, maupun penilaian yang dilakukan guru. Terkait dengan supervisi administrasi kelas, kepala sekolah menetapkan kebijakan dengan adanya reward bagi guru yang membuat administrasi kelas secara lengkap. Supervisi pembelajaran dilakukan kepala sekolah dengan masuk ke kelas-kelas di pagi hari untuk melihat persiapan guru mengajar. Sementara untuk mengawasi pelaksanaan penilaian, kepala sekolah dalam hal ini mengecek kesiapan instrumen penilaian baik di bagian kisi-kisi hingga soal penilaian yang dibuat guru. Apakah sudah sesuai dengan kisi-kisi ataukah belum? Dari hasil pengawasan atau controlling yang dilakukan oleh kepala sekolah digunakan sebagai bahan evaluasi terkait dengan keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi yang memfasilitasi belajar siswa dengan memperhatikan keragaman karakteristik belajar siswa. Hasil dari kegiatan pengawasan atau controlling ini selalu ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan untuk meningkatkan inovasi guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Keempat, fungsi manajemen kepala sekolah di dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta telah dilaksanakan tahap demi tahap secara terencana dan terstruktur. Keberhasilan manajemen pembelajaran berdiferensiasi ini terlihat dari keberhasilan sekolah dari sisi hasil belajar siswa dan keberhasilan siswa dalam mengikuti berbagai kompetisi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Berbagai prestasi diukir oleh peserta didik di SD Muhammadiyah Sapen baik dari tingkat regional, nasional, maupun internasional.